Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Wahyudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arus komunikasi untuk memenuhi tugas manajemen. Downward communication atau komunikasi ke bawah adalah komunikasi manajer kepada bawahannya. Tujuan pembelajaran dari downward communication adalah memberikan proses dan manfaat berkomunikasi secara efektif kepada karyawan di tempat kerja. Pengambilan kunci, poin kuncinya komunikasi ke bawah adalah aliran informasi dan pesan dari tingkat yang lebih tinggi di dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi ke bawah yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Menciptakan komunikasi yang ringkas dan mempertahankan nada hormat membantu memastikan komunikasi ke bawah yang efektif. Memastikan bahwa karyawan memahami informasi jelas juga penting. Perbedaan pengalaman, pengetahuan, tingkat otoritas, dan status dapat menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir. Istilah utama dalam downward communication adalah internal, berkaitan dengan urusan non-publik dari perusahaan atau organisasi lain. Komunikasi para pemimpin dan manajer berbagi informasi dengan karyawan tingkat bawah itu disebut komunikasi ke bawah atau top down. Sementara komunikasi ke bawah kadang-kadang dapat mengundang tanggapan biasanya satu arah pada timbal balik komunikator tingkat yang lebih tinggi tidak mengundang atau mengharapkan tanggapan dari penerima tingkat yang rendah. Contoh komunikasi ke bawah termasuk menjelaskan misi dan strategi organisasi atau menjelaskan visi organisasi. Komunikasi ke bawah yang efektif memberikan karyawan pemahaman yang jelas tentang pesan yang mereka terima, apakah informatif atau persuasif. Komunikasi ke bawah yang efektif menghasilkan penerima mengambil tindakan atau berperilaku sesuai dengan harapan komunikator. Di tempat kerja, arahan dari manajer kepada karyawan adalah bentuk paling besar dari komunikasi ke bawah. Ini dapat berupa manual tertulis, buku pegangan, memo, dan kebijakan atau presentasi lisan. Contoh lain dari komunikasi ke bawah adalah dewan direksi yang menginstruksikan manajemen untuk mengambil tindakan tertentu. Pakar bisnis John Anderson dan Dale Level mengidentifikasi 5 manfaat komunikasi ke bawah yang efektif, yaitu koordinasi yang lebih baik, peningkatan kerja individu melalui pengembangan partisipasi cerdas, peningkatan moral, hubungan konsumen yang lebih baik, hubungan industrial yang lebih baik. Memastikan komunikasi ke bawah yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Perbedaan pengalaman, pengetahuan, tingkat otoritas, dan status dapat membuat pengirim dan penerima tidak memiliki asumsi atau pemahaman konteks yang sama, yang dapat mengakibatkan pesan disalahpahami atau disalahartikan. Menciptakan komunikasi dengan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu, serta mempertahankan nada hormat dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.